Hai semuanya, sebelum saya menjawab tugas yang telah diberikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jessica Fameta Ginting, saya dari grup MI21A dengan NIM 21310019. Di topik kali ini saya akan membahas tentang normalisasi. Saya akan membahas ada 4 topik. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan normalisasi, yang ketiga adalah tahap-tahap normalisasi, dan yang terakhir adalah contoh normalisasi. Apakah pengertian daripada normalisasi? Normalisasi database merupakan proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal sehingga ambiguitas bisa dihilangkan. Bentuk normal adalah aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data. Tujuan normalisasi ada 3. Yang pertama adalah minimalisasi redundasi ataupun pengulangan data. Yang kedua adalah memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya anomali. Apakah anomali itu? Anomali adalah proses basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya, ketidakkonsistenan data karena adanya redundasi. Kita lanjut. Bentuk normalisasi ada 4. Yang pertama adalah bentuk tidak normal atau unormalis. Yang kedua adalah normal tahap pertama ataupun 1ND. Yang ketiga adalah normal tahap kedua ataupun 2ND. Dan yang terakhir adalah normal tahap 3 ataupun 3RD. Lanjut. Yang pertama adalah bentuk tidak normal ataupun unormalis. Bentuk tidak normal adalah merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Di sini ada terdapat NIM nama mata kuliah. NIM yang pertama 001 namanya salsa, mata kuliahnya kalkulus aljabar linear. NIM 002 nama sisi, mata kuliah basis data dan kalkulus. NIM yang ketiga nama soso, mata kuliah basis data, kalkulus dan pemrograman web. Oke, kita lanjut. Normalisasi tahap pertama. Bentuk normalisasi 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak. Atribut composite. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik ataupun tidak dapat dibagi-bagi. Oke. Di sini ada NIM nama hobi, kemudian NIM nama hobi ini bisa kita tulis atau kita struktur ulang NIM nama hobi 11 dan seterusnya. Tetapi yang kita ambil ini kita pisah hobi 1 dan hobi 2 dari tabel di atas, bisa kita dekomposisi menjadi NIM tabel hobi sendiri dan tabel mahasiswa sendiri. Di sini ada NIM, ada hobi. Dibacain yang pertama, sedangkan tabel mahasiswa hanya berisi tabel mahasiswa itu sendiri. Ada NIM, ada nama, ada otomatis mereka saling berhubungan. Nah, ini yang tadi kita pisah menjadi ada tabel mahasiswa dan ada tabel hobi. Kita lanjut lagi. Normalisasi tahap kedua. Yang pertama adalah bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF. Yang kedua, sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungan ataupun fungsional dependency, atau hanya bergantung pada sebagian dari primary key. Yang ketiga adalah jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Nah, di sini ada NIM nama alamat, ID MK, nama MK, SKS, dan nilai.
Di sini tidak memenuhi 2NF karena NIM ID MK yang dianggap sebagai primary key, sedangkan NIM ID MK nama masih tergantung dengan mahasiswa, NIM ID MK alamat masih tergantung dengan mahasiswa, NIM ID MK nama MK masih tergantung dengan mata kuliah, NIM ID MK SKS masih tergantung dengan mata kuliah, NIM ID MK nilai masih tergantung dengan mata kuliah. Harusnya bisa dipisahkan dengan tabel sendiri. Tabel yang di atas ini perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Fungsional dependensi. NIM ID MK sama dengan nilai. FD1 ini tadi adalah fungsional dependensi. NIM sama dengan nama alamat FD2. ID MK sama dengan nama MK SKS FD3. Nah, hasilnya nanti menjadi seperti ini. FD1 NIM ID MK nilai menjadi tabel nilai, FD2 NIM nama alamat menjadi tabel mahasiswa, ini saya salah ketik, itu menjadi FD3 ID MK nama MK SKS menjadi tabel mata kuliah. Normalisasi tahap ketiga. Bentuk normalisasi 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Contoh normalisasi tahap ketiga, di sini ada NIM, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Karena masih terdapat non-primary key, yakni ALM kota dan ALM provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya, yakni ALM kode pos. Kode pos sudah melambangkan kota dan provinsi. Sebaiknya kode pos dibuatkan tabel sendiri. ALM kode pos sudah mencakup ALM provinsi ataupun ALM kota, sehingga tabel tersebut perlu didekomposisi menjadi mahasiswa, NIM, nama, alamat jalan, alamat kode pos, alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.